Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang terpenting. Karena itu ketika orang berbicara bid'ah tentang maulid, ya katakan iya. Jangankan maulid, Bapak-bapak sekalian, punten Pak Kiai, ya kalau saya salah ngomongin dia, sebagaimana saya biasa mungkin ada kekurangannya. Ini saya bicara apa yang saya ketahui saja barangkali. Mushaf Al-Quran pun yang kita baca saat ini adalah hasil dari sebuah bid'ah. Karena saat Rasulullah mengajarkan pada sahabat itu nggak ada mushaf, belum ada mushaf. Akan tapi begitu cerdasnya seorang sahabat, begitu diajarkan Rasulullah langsung hafal. Banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, namun saat itu juga peperangan terus berjalan. Daripada sekian penghafal Al-Quran dari sahabat Rasulullah, banyak yang berguguran di medan perang. Nah, karena banyaknya para penghafal Al-Quran saat itu gugur di medan perang, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman berinisiatif bagaimana untuk mempertahankan kemurnian Al-Quran, sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana membukukan Al-Quran. Nah, saat itu ditulis oleh Zaid bin Thabit. Itu pun tulisannya masih, kalau sin, sa, sya itu masih sama, qaf, fa, lanis masih sama, ain, ghain masih sama, iya, nun, ba masih sama. Ya kalau kira-kira tulisan itu kita baca saat ini kayaknya bingung juga bacanya. Akan tetapi karena masa saat itu begitu, maka bisa dibaca oleh mereka. Akhir kemudian dari generasi ke generasi tulisan-tulisan seperti itu belum bisa dipahami oleh generasi berikutnya, sehingga tercetuslah oleh seorang tabi'in yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Huruf-huruf yang tadinya sama itu bagaimana untuk membedakan, maka dikasih nuqtah, dikasih titik, nun di atas satu, ba di satu di bawah. Itu masih belum ada sakel. Di generasinya saat itu masih bisa baca tanpa sakel. Tapi begitu di generasi berikutnya mulai liur, tidak ada sakelnya. Akhirnya terinisiatif bagaimana agar generasi berikutnya mampu membaca Al-Quran, dari titik dikasih sakel. Kalau orang Jawa jabarja, sami menurutnya jabarja. Nah, dibuat jabarja doma fathah. Itu dilakukan oleh tabi'in, bukan sahabat kan? Setelah dikasih sakel, masih di generasinya masih mampu membaca, tapi di generasi berikutnya panjang pendek itu juga nggak bisa baca, karena Rasulullah tidak mengajarkan secara langsung ini idgham, ini guna, ini majaiz, ini wajib, enggak ya. Nah, sehingga Abul Qasim bin Salam membuat bagaimana cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, at-tajwid fi Fathil Quran, itu Abul Qasim bin Salam itu. Ya, sampai saat sekarang ini kita bisa membaca Quran melalui tajwid. Jadi panjang yang 2 harkat, yang sekalian harkat. Nah, itu dilakukan bukan oleh Rasulullah SAW. Berarti semua itu adalah bid'ah. Ya, kalau konon kata mereka, kelompok mereka, sesuatu yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang menyesatkan adalah neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu dalilnya. Ya repot ya Pak ya, ini juga nih pisang, anggur kayak bid'ah juga ini. Kita duduk di karpet juga bid'ah. Kalau kita mengkaji bid'ah. Nah, karena itu banyak kelompok-kelompok saat ini yang seperti itu, maka insya Allah kita sebagai pengikut ulama-ulama terdahulu, ayo terus kita pertahankan. Bukan hanya mempertahankan, tapi juga bagaimana kita menggali kembali ilmu-ilmu para ulama kita.
Kalau konon kata mereka bahwa kita harus kembali ke Al-Quran, ke hadis, iya. Pertanyaannya, apakah ulama-ulama kita yang menggali ilmu itu juga rujukannya bukan Al-Quran hadis? Sama, Pak. Sekarang begitu mudahnya mereka mengatakan, ayo kita kembali Al-Quran, kembali ke hadis. Ya kalau kita mampu menggali Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, bagaimana? Maka kita tetap harus mengikuti ulama yang bagaimana? Yang jelas ulama yang mampu menggali ilmu. Mayyurillah yufaqihu fiddin. Dia tidak semua orang mampu menggali itu. Karenanya Bapak-bapak sekalian, cintailah ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Kita kalau bicara Al-Quran hadis kita langsung ngaji Quran, memahami Quran sendiri model kita kayaknya kita koplak aja. Nggak bedanya begini, setrum dari pusat tuh pakai kabel tuh setrumnya kan normal. Dari dapur setrum langsung. Kita coba ambil setrum itu lalu kita colokkan ke kulkas, kira-kira nih kulkas kita meledok gimana? Itu ibarat seperti itu. Ya karena itu kita ambil setrum, kita pakai dastan, pakai stop, kita atur pakai saklar. Nah ini artinya bukan tidak bisa kita mengambil. Kalau kitanya mampu silakan. Tapi bukan ranah kita untuk langsung menggali Al-Quran, bukan. Cukup kita ta'zim, mengikuti ittiba pada ulama yang memang mampu menggali. Paham ya Pak ya? Sekarang kan kita diajaknya langsung, ayo kita kajian. Bagaimana kita mengkaji Al-Quran hadis? Sementara belum tentu yang ngajak juga paham nggak tentang Al-Quran hadis. Nah, makanya insya Allah saya yakin di sini Pak Jali semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak mungkin haulan. Betul nggak Pak? Ya, jadi karena itu udah jangan ragu-ragu. Kita ngikut jejak ulama insya Allah Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah tadi, Al-Quran pun maksudnya mushaf Al-Quran saat ini pun adalah bid'ah. Kalau tidak dilakukan bid'ah hasanah seperti itu saat zaman sahabat, zaman tabi'in, kita kemungkinan besar tidak mampu membaca Al-Quran. Jangankan yang gak ada titik, gak ada sakel, sudah lengkap dengan ilmu tajwidnya pun kita masih bacanya macam-macam. Kok vaksin? Itu. Baca Quran Masya Allah. Kita suka tahlil, punten nih Pak Kiai, bukan ngajarin, saya mengingatkan saja. Kita tahlil baca kulhu. Ya harus bagus juga bacaannya, karena itu kan kata imamnya itu khususun hadiyatan liruhi anbiran, dikirimlah hadiah kulhu, makanya harus bagus juga baca kulhunya. Karena dalam Al-Quran ada wasol, ada kotok, bagaimana mewasol. Kadang-kadang ada juga tahlilan itu qul huwallahu ahadullahu samad, ada yang qul huwallahu ahadul lillahu samad juga ada. Bagaimana yang seharusnya qul huwallahu ahadun lillahus loh, kan enggak ada nunnya. Iya, asal katanya ahadun itu tanwin. Ya kata santri at-tanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun sakinatun talahul akhir. Jadi tanwin itu adalah nun mati yang terdapat pada akhir kalimat. Karenanya ketika ada huruf akhir mati ketemu dengan alif lam maka faksir. Wa in talahu alifun wa lamun faksir wa qul yakumil ulang. Itu dasarnya kenapa dibaca qul huwallahu ahadun lillahus sobat, ini kata santri ya. Kembali ke masalah tadi, kalau kita langsung merujuk ke Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar untuk pemikiran kita aja. Contoh wudhu itu kalau kita mau tekstual meneliti ayat Al-Quran, seharusnya wudhu itu dilakukan setelah sholat. Kenapa? Idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kuntum itu fi'il madhi.
Fi'il madhi itu menjelaskan tentang sesuatu yang telah dilakukan atau masa lalu, itu disepakati oleh para ahli nahwu. Nah, kalau kajiannya fi'il madhi itu masa lampau, maka apabila kamu telah melakukan sholat, fagsilu, maka berwudu. Berarti wudu itu dilakukan setelah sholat. Kenapa Rasulullah melakukan sebelum sholat? Dikaji oleh para ulama. Loh, dalam Al-Quran konteksnya begini, Rasulullah melakukan wudunya sebelum sholat. Idza ta'arudul Quran wal hadis, fal hadis muqaddamun ala Quran li'annahu yufassirul Quran. Kaji oleh para ulama. Oh, ketemulah lafaz idza. Idza dzarfun lima yastaqbilu min az-zamanil madi khafidun isyarri wa mansubun lijawi adala alaihi qablahu. Oh, berarti kalau fi'il madhi ketemu lafaz idza maka menjadi mustaqbal. Jadilah wudu itu dilakukan sebelum sholat. Maknanya apabila kamu hendak melakukan sholat, fagsilu, maka berwudulah. Nah, ini kan kajian ulama. Kalau kita langsung menurut Al-Quran, pasti dilakukan wudu setelah sholat. Karena itu Bapak sekalian, tetap walaupun bagaimana kita harus ittiba kepada ulama. Nggak bisa langsung betul, langsung nggak bisa. Ya kalau kita mampu sih mangga. Kalau kita termasuk mayyuridillah bifaqhidin, sah-sah. Kalau semua masing-masing menafsir Al-Quran, semua masing-masing memahami Al-Quran, ini repot Pak, macam-macam baturan sholat. Kalau semaunya, makanya sekarang macam-macam sholat, karena banyak yang semaunya nih. Perasaannya waktu saya kecil dulu, belum lihat orang sholat kakinya jengkang-jengkang gitu ya. Alasannya apa? Takut setan, biar setannya nggak masuk. Ya kalau di pinggir nggak masuk, tapi lewat kolong. Kalau kelebaran lewat kolong. Bagus nggak jentil gitu ya. Ada yang takbirnya begini, ada yang macam-macam. Waktu saya kecil nggak lihat tuh sama kayak sholat tuh begini, ada yang begini. Nah itu kenapa? Ya karena tadi beda penafsiran beda pemahaman. Karena itu kita sudahlah kita ikuti ulama saja. Fikihnya kita menggunakan kitab-kitab klasik fikih, karya-karya ulama-ulama kita, Abdul Qori, Abdul Mu'in, Safina. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Kira-kira begitu bagi ya. Banyak seperti itu. Enggak, itu ada yang mempertanggungjawabkan. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf barangkali saya terlalu seperti hal ngajar, enggak sekali-kali kiai. Ini ya silaturahim ini, mudah-mudahan kehadiran saya di sini kalau memang ada manfaatnya silakan ambil manfaatnya. Kalaupun tidak, apa yang saya katakan ini anggap saja saya tidak pernah bicara apa-apa. Karena pasti saya selaku manusia biasa banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Mungkin itu saja barangkali Pak Kiai, saya nggak panjang lebar kalau betul malam. Biasa kata Pak Haji, kalau di sini jam 10 udah selesai, ya ini udah jam setengah 12. Ini mohon maaf bukan unsur kesengajaan, tapi memang Allah menghendaki lain. Tapi apapun itu, insya Allah silaturahim kita ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa? Nanti aja kalau pertemuan yang berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kesepuan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.